Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Rania. Dan pagi itu, aku dipaksa memakai gaun pengantin yang bukan milikku. Aku diseret, didorong, untuk menggantikan kakakku yang kabur di hari pernikahannya. Tapi yang menungguku di meja akad, bukanlah pangeran impian. Yang menungguku adalah pria lusuh. Pria yang kutahu adalah pengemis di perempatan jalan. Kenapa? Kenapa takdirku sehancur ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Kalian tahu, apa bedanya emas dengan bawang? Keduanya ada di dapur. Tapi nasibnya jauh berbeda. Emas disimpan di brankas, dipamerkan, dan dibanggakan. Sedangkan bawang, dia dikupas paksa, diiris tipis-tipis sampai menangis, ditumbuk lumat, lalu dilempar ke minyak panas, hanya untuk membuat yang lain terasa lezat. Di rumah ini, akulah bawang itu. Dan kakakku, Gita, dialah emasnya. Namaku Rania. Dan ini adalah curahan hatiku. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan, selain menangis dalam diam di sudut dapur yang pengap. Kami tinggal di sebuah rumah tua, di gang sempit di daerah Karangtengah, Cianjur. Rumah yang seharusnya hangat, tapi bagiku, rasanya lebih dingin dari lantai ubin di musim hujan. Setiap hari, alarmku adalah adzan subuh. Tapi aku harus bangun 1 jam sebelumnya. Jam 3 pagi, saat semua orang masih terlelap, aku sudah berjibaku dengan adonan bakwan, mengulek bumbu nasi kuning, dan memastikan dandang nasi liwet siap mengepul. Aku, Rania, adalah tulang punggung, sekaligus pembantu di usaha catering, Barokah, peninggalan nenek. Usaha yang keuntungannya tidak pernah aku rasakan. Gita, kakakku, dia adalah mahakarya ibu. Dia akan bangun jam 9, saat matahari sudah tinggi. Turun dari kamarnya dengan piyama sutra tipis. Rambutnya yang indah tergerai, dan wajahnya selalu cemberut sebelum minum kopi. Ran, sarapanku mana? Kok belum siap? Kamu kerja apa saja? Bahkan jika aku sedang mengaduk dodol panas yang meletup-letup, aku harus berhenti. Iya, Kak, sebentar. Dan ibu akan selalu muncul dari kamarnya. Rania, kakakmu itu lapar. Cepat buatkan. Jangan cuma diam. Nanti kakakmu telat ke salon. Salon. Kopi mahal. Baju baru setiap minggu. Itulah hidup Gita. Uangnya dari mana? Tentu saja, dari cateringku. Dari tanganku yang kapalan dan melepuh terkena minyak panas. Tanganku kasar, kukuku kotor, karena aku yang harus membersihkan sisik ikan dan mencabuti bulu ayam. Bandingkan dengan tangan Gita, yang lentik, putih, dan selalu wangi memakai cat kuku termahal. Anak emas ibu, cantik sekali. Ibu akan mengelus rambut Gita. Kamu itu investasi keluarga, Git. Kamu yang akan mengangkat derajat kita. Kamu harus selalu tampil sempurna. Lalu, ibu akan menoleh ke arahku, yang sedang menyapu lantai, dengan tatapan jijik. Kalau kamu, Rania, siapa yang mau sama kamu? Kucel, bau bawang, bau terasi. Cuma bisa bikin malu keluarga. Tidak berguna. Aku tidak berguna. 3 kata itu adalah sarapanku setiap hari. Aku menelannya bersama nasi sisa semalam. Aku menelannya bersama air mata yang kuseka diam-diam dengan punggung tanganku yang kasar. Bapakku, dia ada. Tapi seperti tidak ada. Beliau duduk di kursi roda di teras belakang. Batuk-batuk. Sejak usahanya bangkrut ditipu rekan bisnisnya. Beliau hanya bisa menatapku dengan tatapan iba, tapi tak mampu membela. Petaka itu dimulai dari hutang. Ibu terobsesi membuat Gita terlihat kaya, agar bisa menggaet pria kaya. Ibu berhutang ke rentenir tanpa sepengetahuanku. Ibu bilang, untuk modal catering. Tapi nyatanya, uang itu mengalir ke butik, ke klinik kecantikan, ke kafe-kafe mahal tempat Gita nongkrong. Dan hari itu, mereka datang. 2 pria berbadan besar, hitam, dengan bau rokok yang menusuk hidung. Mereka menggedor pintu,
bukan mengetuk, tapi menggedor seperti ingin merobohkan rumah kami. Wati, keluar kamu. Bayar hutang kamu sekarang. 50 juta. Duniaku berhenti berputar. 50 juta. Uang dari mana? Keuntungan catering sebulan saja tidak sampai 5 juta. Bapak terguncang di kursi rodanya. Gita, seperti biasa, pengecut. Dia mengunci diri di kamar. Dan ibu, gemetar, pucat, bersembunyi di belakangku. Ya, di belakangku. Tiba-tiba, si anak bawang yang tidak berguna ini, dijadikan tameng. Mohon, Pak, beri kami waktu. Aku mencoba bersuara, walau lututku bergetar hebat. Waktu sudah habis. Pria itu membentak. Bos, kami sudah bilang, hari ini lunas, atau rumah ini kami segel. Kalian semua, tidur di jalan. Saat pria itu mengeluarkan rantai dan gembok besar, ibu tiba-tiba menjerit. Jeritan putus asa. Jangan. Tunggu. Saya punya jaminan. Saya punya solusi. Ibu berlari, mengambil telepon genggam tuanya. Jarinya gemetar hebat, menekan sebuah nomor. Halo, Assalamualaikum, Tuan Wijaya. Ini saya, Tuan Wati, istri almarhum Mas Bram, sahabat Anda di Cianjur. Ingat saya, Tuan. Aku membeku. Tuan Wijaya. Nama itu, nama yang sering diceritakan almarhum Bapak. Sahabat karibnya, pengusaha sukses di Jakarta. Ibu menangis di telepon. Tuan, saya ingat janji itu. Janji antara Mas Bram dan Anda, soal pernikahan anak kita. Tuan, saya punya anak gadis, Gita, putri sulung saya. Dia cantik sekali, Tuan, sempurna. Dia bersedia. Ya, dia bersedia menikah dengan putra Anda, Tuan Banyu. Saya mohon, Tuan, tolong kami. Kami butuh uangnya untuk melunasi hutang agar rumah kami tidak disita. Rentenir itu tertawa mengejek. Drama apa ini? Tapi tawa mereka berhenti saat ibu menutup telepon. Wajah ibu yang tadinya pucat, kini menyeringai licik. Tuan Wijaya setuju. Dia akan melunasi semua hutang kita, 50 juta. Dia akan transfer sekarang juga. Tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Pernikahan harus dilangsungkan minggu depan. Tepat 7 hari dari sekarang. Rentenir itu akhirnya pergi setelah memastikan uangnya masuk. Aku masih berdiri kaku. Menjual Kak Gita. Ibu baru saja menjual anaknya sendiri. Gita keluar dari kamar setelah mendengar suara rentenir pergi. Wajahnya tidak lagi takut. Ada binar keserakahan di matanya. Menikah. Dengan pewaris Wijaya Group. Sekaya apa dia, Bu? Kaya 7 turunan, nak. Ibu memeluk Gita erat. Emasnya akhirnya laku terjual mahal. Hidup kita selamat. Kamu akan jadi nyonya besar di Jakarta. Kamu akan punya segalanya. Nak, mobil, rumah mewah, berlian. Aku, si bawang, memberanikan diri. Ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang pernah aku dengar di pasar saat aku membeli sayuran. Bisikan para pedagang soal keluarga Wijaya. Ibu, aku berkata pelan. Tapi, Rania dengar, Tuan Banyu, putra Tuan Wijaya itu, tidak pernah muncul di publik. Gosipnya dia aneh, Bu. Ada yang bilang dia sakit jiwa, ada yang bilang wajahnya rusak. Pela. Tamparan kedua hari itu. Lebih keras. Mendarat di pipi kananku. Diam kamu. Ibu menjambak rambutku. Kamu iri, kan? Iri melihat kakakku akan hidup mewah. Kamu cuma mau merusak kebahagiaan kakakku. Kamu itu pembawa sial. Gita tersenyum sinis. Benar, Bu. Dia itu iri. Mana mungkin pewaris kaya raya begitu? Itu pasti gosip orang miskin, seperti dia. Kamu dengar itu, Rania. Ibu mendorongku hingga aku tersungkur menabrak rak piring. Minggu depan kakakmu menikah. Dan kamu, tugasmu adalah memasak. Siapkan catering termewah untuk pernikahan kakakmu. Jangan sampai memalukan. Awas kalau rasanya tidak enak. Aku hanya bisa mengangguk di lantai, sambil menahan perih.
perih di pipi, dan perih di hati. Aku tidak iri, Bu. Aku tidak iri. Aku hanya takut. Ada firasat buruk yang pekat menyelimuti hatiku. Firasat bahwa pernikahan ini tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan. Aku tidak tahu bahwa firasat buruk itu bukanlah untuk Gita. Pernikahan itu memang tidak akan berjalan sesuai rencana. Karena takdir sedang menunjuk aku, Rania, si anak bawang, untuk dilumatkan lebih hancur lagi. 7 hari itu terasa seperti 7 tahun di neraka. Aku tidak tidur. Benar-benar tidak tidur. Siang, aku memasak, berbelanja ke pasar induk, mengantar pesanan catering reguler yang tidak boleh putus. Karena hanya itulah uang pegangan kami. Malam, aku mencicil persiapan untuk pesta pernikahan Kak Gita. Membuat bumbu, mengupas bawang, merendam daging. Tanganku rasanya sudah mati rasa, perih, dan bengkak. Sementara Gita, dia menghabiskan 7 hari itu seperti ratu. Dia dan ibu pergi ke Jakarta. Katanya untuk membeli gaun pengantin dan perhiasan, menggunakan uang panjar yang sudah ditransfer oleh Tuan Wijaya. Mereka pulang membawa puluhan kantong belanja. Wajah mereka berseri-seri. Rania, lihat. Gita melemparkan sebuah gaun bekas yang indah ke wajahku. Itu untukmu. Baju pelayan. Nanti kamu yang bagian terima tamu dan pastikan makanan tidak habis. Awas kalau memalukan. Aku hanya mengambil gaun itu. Iya, Kak. Dan ini. Ibu menunjukkan sebuah kotak beludru merah. Kalung berlian. Ini untuk kakakku. Calon suaminya yang kirim. Lihat. Indah sekali. Kamu, seumur hidupmu, tidak akan pernah bisa menyentuh barang semahal ini. Aku hanya tersenyum tipis. Alhamdulillah, Kak Gita senang. Tapi, ada yang aneh. Sepanjang minggu, tidak ada foto atau video Tuan Banyu yang dikirimkan. Setiap kali ibu bertanya pada Tuan Wijaya lewat telepon, jawabannya selalu sama. Banyu sedang sibuk mempersiapkan diri. Kalian akan bertemu di hari akad. Tenang saja, dia pria yang baik. Jawaban itu tidak menenangkanku. Jawaban itu justru membuat bulu kuduku berdiri. Malam sebelum hari H, aku masih di dapur jam 2 pagi. Aku sedang mengaduk opor ayam di wajan raksasa saat Gita masuk. Wajahnya pucat. Tidak seperti biasanya. Kak, belum tidur. Sapaku pelan. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada ketakutan di sana. Ran. Iya, Kak. Kamu pernah dengar gosip soal Tuan Banyu lagi, baru-baru ini? Jantungku berdebar. Gosip apa, Kak? Doni, pacarku, dia cari info. Katanya, Tuan Banyu itu benar-benar aneh. Dia tidak seperti orang normal. Dia. Kak. Gita menggelengkan kepalanya kencang. Ah, tidak. Tidak mungkin. Doni pasti bohong. Dia cuma cemburu karena aku akan menikah dengan orang kaya. Dia tertawa, tapi tawanya terdengar palsu. Sudah. Lanjutkan masakmu. Pastikan besok semuanya sempurna. Ini hari terpenting dalam hidupku. Dia berbalik dan pergi. Tapi aku melihat, tangannya gemetar. Dan akhirnya, hari itu tiba. Hari haji, hari pernikahan. Rumah kami disulap seadanya. Tenda kecil dipasang di depan gang menutupi jalan sempit. Kursi-kursi plastik disewa dari kelurahan. Dan di dapur, aku sudah seperti mayat hidup. Aku belum tidur sama sekali. Mata saya merah, kantung mataku hitam. Tapi aku paksakan tersenyum saat menyajikan tumpeng dan kue-kue basah di meja prasmanan. Bagus. Ibu menepuk pundakku, sebuah gestur yang sangat langka. Kerjamu bagus, Ran. Akhirnya kamu ada gunanya sedikit. Sekarang, cepat ganti baju pelayanmu. Sebentar lagi rombongan Tuan Wijaya datang. Aku mengangguk. Aku masuk ke kamar sempitku di sebelah gudang, berganti pakaian. Gaun bekas yang sedikit kebesaran, tapi cukuplah untuk membuatku terlihat seperti manusia. Aku keluar, tepat saat rombongan itu tiba. Aku mengintip dari balik tirai dapur. Jantungku berdebar kencang. Tapi, apa yang kulihat membuatku bingung.
Tidak ada deretan mobil mewah. Tidak ada Alphard atau Mercy seperti yang dibayangkan ibu. Yang datang hanya 3 mobil. 1 mobil sedan tua, 1 minibus, dan 1 mobil bak terbuka yang membawa beberapa hantaran sederhana. Ibu, yang berdiri di depan pintu dengan kebaya paling mahalnya, wajahnya langsung pucat. Gita tidak terlihat. Dia masih di dalam kamar pengantin. Tamu-tamu mulai berbisik. Kok rombongan orang kaya begitu? Ibu terlihat panik. Dia memberi isyarat padaku. Rania, cepat, panggil kakakmu. Bilang rombongan sudah datang. Suruh dia cepat keluar. Iya, Bu. Aku berlari kecil ke kamar Gita. Kamar yang paling besar dan paling bagus. Kamar yang seharusnya penuh dengan tawa bahagia seorang calon pengantin. Aku mengetuk pintu. Kak Gita. Rombongannya sudah datang. Hening. Tidak ada jawaban. Kak, ibu panggil, disuruh keluar. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Masih hening. Perasaan buruk itu, firasat yang kurasakan seminggu lalu, kembali menusukku tajam sekali. Jantungku seperti diremas. Aku dorong pelan pintu itu. Tidak dikunci. Pintu berderit terbuka. Dan ruangan itu kosong. Kamar pengantin itu kosong. Gaun pengantin putih yang mahal, yang dibeli di Jakarta, tergeletak di lantai, kotor seperti kain pel. Jendela kamar terbuka lebar. Dan di atas meja rias, di antara bedak dan lipstik yang berserakan, ada secarik kertas putih. Bukan. Ini tidak mungkin. Tanganku gemetar meraih kertas itu. Itu tulisan tangan Gita. Aku hafal. Isinya pendek, tapi menghancurkan. Ibu, Bapak, Rania. Maaf. Gita nggak bisa. Gita nggak mau nikah sama orang aneh atau cacat cuma demi uang. Gita berhak bahagia. Gita pergi sama Mas Doni. Jangan cari Gita. Kalian urus saja masalah kalian sendiri. Napas saya sesak. Kertas itu jatuh dari genggamanku. Kaki saya lemas. Aku terduduk di lantai, di samping gaun pengantin yang kini bernoda. Kakak kabur. Bisikku. Rania. Mana Gita Aa? Suara ibu melengking dari luar. Terdengar langkah kaki tergesa mendekati kamar. Pintu kamar didorong kasar. Ibu berdiri di ambang pintu. Matanya melotot melihat kamar yang kosong, melihat jendela yang terbuka, dan melihatku yang terduduk lemas di lantai. Dia mana? Suara ibu bergetar, bukan karena sedih, tapi karena murka. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Air mataku tumpah deras sekali. Mana dia? Jawab. Ibu mencengkeram bahuku, mengguncang-guncang tubuhku dengan keras. Aku mengambil surat itu, menyerahkannya dengan tangan yang lebih gemetar dari ibu. Ibu membacanya. 1 detik. 2 detik. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah, lalu mengeras seperti batu. Dia tidak menangis. Dia tidak menjerit. Dia diam. Diam yang menakutkan. Anak tidak tahu diuntung. Desisnya pelan, tapi penuh racun. Dia menghancurkan segalanya. Bu, kita harus bagaimana? Isakku. Rombongan, tamu, bagaimana dengan hutang kita, Bu? Ibu tiba-tiba berhenti gemetar. Dia menatapku. Bukan. Dia tidak menatapku. Dia menatap gaun pengantin yang tergeletak di lantai. Lalu dia menatapku. Tatapan itu. Aku pernah melihatnya. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan tatapan benci pada si anak bawang. Ini tatapan seorang pemangsa yang menemukan korban baru. Ibu, aku berbisik ketakutan. Ibu perlahan membungkuk. Mengambil gaun pengantin kotor itu. Dia membersihkan debu di gaun itu dengan kasar. Lalu, dia menatapku lurus ke mata. Kamu. Katanya dingin. Kamu yang akan menggantikannya. Aku membeku. Apa? Apa maksud ibu? Tidak. Tidak mungkin. Pakailah. Ibu melemparkan gaun pengantin itu tepat ke wajahku. Kamu yang akan menikah dengan Tuan Banyu. Tidak. Kata itu keluar dari mulutku dalam bisikan. Bisikan yang penuh kengerian.
Tidak, Bu. Aku Rania. Bukan Kak Gita. Aku tidak peduli. Suara ibu dingin sedingin es. Kamu anakku atau bukan? Kamu yang akan menyelamatkan muka keluarga ini. Tapi mereka mencari Kak Gita, Bu. Air mataku sudah tidak bisa ditahan. Aku merangkak mundur, menjauhi gaun pengantin kotor itu seolah itu ular berbisa. Mereka akan tahu kalau itu bukan Kak Gita. Aku tidak secantik dia. Aku kusam, aku bau dapur, Bu. Mereka tidak akan tahu. Ibu maju, mencengkeram lenganku. Kukunya menancap dalam kekulitku. Sakit. Kamu akan pakai cadar. Penutup wajah. Sampai semuanya selesai. Sampai ijab kabul diucapkan. Ibu, jangan. Aku memohon. Rania mohon. Bu, jangan korbankan Rania. Rania takut. Pela. Tamparan ketiga. Di pipi yang sama yang masih perih dari tamparan kemarin. Takut. Ibu berteriak, suaranya melengking histeris. Kamu bilang kamu takut. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan bapakmu? Ibu menunjuk keluar kamar, ke arah bapak, yang duduk di kursi rodanya di ruang tengah. Beliau terlihat bingung dan ketakutan melihat para tamu yang mulai berbisik-bisik. Lihat bapakmu. Suara ibu kini berubah menjadi desisan penuh racun. Dia sakit-sakitan. Kalau pernikahan ini batal, Tuan Wijaya akan marah. Dia akan menarik semua uangnya. Hutang kita akan ditagih hari ini juga. Rumah ini akan disita. Dan bapakmu akan dijebloskan ke penjara karena tidak bisa bayar hutang. Ibu mendekatkan wajahnya ke wajahku. Napasnya bau ketakutan dan kebencian. Kamu mau bapakmu mati membusuk di penjara? Hah? Kamu mau kita semua jadi gelandangan, tidur di jalanan, mengemis seperti anjing? Bu. Hatiku hancur remuk. Selama ini, kamu itu tidak ada gunanya, Rania. Kata-kata itu menusuk, lebih tajam dari pisau daging di dapur. Kamu cuma beban. Cuma pembantu gratis. Sekarang, ini satu-satunya kesempatanmu untuk berbakti. Ini penebusan dosamu, karena kamu terlahir tidak berguna seperti kakakku. Dia benar. Aku tidak berguna. Aku hanya bawang. Dan bawang memang ditakdirkan untuk dikorbankan. Air mataku berhenti mengalir. Aku mati rasa. Aku pasrah. Bagus. Ibu melihat kepasrahan di mataku. Dia tersenyum, senyum kemenangan yang mengerikan. Sekarang, pakai gaun ini. Cepat. Tidak ada waktu. Ibu dengan kasar menarik baju pelayanku. Merobeknya saat aku kesulitan membukanya. Dan dia memakaikan gaun pengantin milik Gita ke tubuhku. Gaun itu terasa dingin di kulitku. Dan kebesaran. Sangat kebesaran. Seperti kostum pinjaman. Baunya masih tercium bau parfum mahal Kak Gita, bercampur debu lantai. Ibu mengikat tali di punggungku dengan kencang, hingga aku sesak napas. Dia menyisir rambutku dengan kasar, asal-asalan. Memakaikan kerudung pengantin, lalu yang terakhir, dia memasang cadar tipis berwarna putih, menutupi seluruh wajahku, menyisakan hanya mataku. Ingat, Rania. Ibu mencengkeram daguku. Jangan bicara. Jangan bersuara sedikitpun. Apapun yang terjadi, kamu diam. Tundukkan kepalamu. Sampai kata, sah, diucapkan. Mengerti. Aku hanya bisa mengangguk. Ayo. Ibu menarik tanganku, menyeretku keluar dari kamar. Dunia terasa berputar. Aku berjalan seperti robot. Seperti sapi yang akan dibawa ke rumah jagal. Para tamu menatapku. Aku bisa merasakannya. Bisikan-bisikan itu semakin kencang. Loh, kok pengantinnya pakai cadar? Bukannya Gita tidak pakai jilbab? Aku mendengar ibu menjawab dengan suara yang dibuat-buat tenang. Maaf, Bapak, Ibu. Ini adat. Adat dari calon mempelai pria. Mempelai wanita tidak boleh terlihat sampai sah. Namanya, pingitan, katanya. Bohong. Semua bohong. Hidupku dibangun di atas kebohongan. Aku didudukan di sebuah kursi di depan meja ijab kabul.
Di sampingku duduk wali hakim, karena bapak sudah terlalu syok untuk bicara. Dan di sebelah kananku, duduk dia, calon suamiku, Tuan Banyu Wijaya. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya bisa menunduk menatap lantai. Yang bisa kulihat hanya ujung sepatunya. Bukan. Itu bukan sepatu. Itu sandal. Sandal jepit kulit yang sudah kusam dan berdebu. Aku memberanikan diri melirik sedikit ke celananya. Celana bahan berwarna coklat yang juga kusam. Dan baju kokonya berwarna putih, tapi di bagian kerahnya sedikit menguning. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Ini pewaris Wijaya Group. Kenapa penampilannya begini? Lalu, aku mencium sesuatu. Bukan wangi parfum mahal seperti yang kubayangkan. Tapi bau yang aneh. Bau apek. Bau matahari bercampur debu jalanan. Ya Allah, siapa pria ini? Sudah siap. Kita mulai. Suara penghulu membuyarkan lamunanku. Tangan wali hakim menjabat tangan pria itu. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Engkau, Banyu bin Wijaya, dengan Rania. Aku tersentak. Rania. Ibu menyebutkan namaku. Bukan Gita. Kenapa? Aku melirik ke arah ibu. Ibu menatapku tajam, seolah berkata, diam. Ikuti saja. Ya Allah. Jadi mereka memang dari awal sudah menukarku. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Engkau, Banyu bin Wijaya, dengan Rania binti Bramantio, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah, dibayar tunai. 1 juta rupiah. Mas kawin untuk melunasi hutang 50 juta. Aku ingin tertawa. Tertawa histeris. Tapi yang keluar hanyalah isakan tertahan di balik cadar. Lalu aku mendengar suara pria itu. Suara yang pelan dan sedikit bergetar, tapi lancar. Saya terima nikahnya dan kawinnya, Rania binti Bramantio, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. 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 Alhamdulillah. Palu diketuk. Tubuhku lemas. Selesai. Hidupku sudah selesai. Aku sudah terjual. Silakan, mempelai wanita mencium tangan suaminya. Dan cadarnya boleh dibuka. Jantungku berhenti berdetak. Ini saatnya. Tangan ibu terulur dari belakang. Membuka ikatan cadarku. Pelan, kain putih itu melorot dari wajahku. Aku masih menunduk. Aku tidak sanggup. Ayo, Rania. Cium tangan suamimu. Suara ibu memaksa. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku mengangkat wajahku. Dan aku menatap dia. Suamiku. Dunia runtuh. Langit seakan terbelah dan menimpaku. Pria yang duduk di depanku adalah dia. Aku kenal wajah itu. Aku sangat kenal. Rambutnya gondrong acak-acakan. Jenggotnya tipis tidak terurus. Matanya menatapku, tapi tatapannya kosong, linglung. Dan di sudut bibirnya, ada senyuman. Senyuman yang aneh. Dia adalah pria yang setiap hari kulihat di perempatan Jalan Karangtengah. Pria yang duduk di bawah lampu merah, menadahkan tangan. Dia pengemis itu. Aku, Rania, si anak bawang, si pembantu, si pembawa sial, baru saja dipaksa menikah dengan seorang pengemis. Aku merasakan ibu di belakangku terkesiap. Aku mendengar bisikan para tamu berubah menjadi pekikan tertahan. Aku menoleh ke ibuku. Wajahnya pucat pasi. Lebih pucat daripada saat rentenir datang. Matanya melotot ngeri. Dia sama terkejutnya seperti aku. Dia juga tertipu. Aku ingin berteriak. Aku ingin menjerit sekeras-kerasnya. Tapi tidak ada suara yang keluar. Mataku perlahan memburam. Lantai ubin terasa berputar kencang. Dan semuanya menjadi gelap. Aku pingsan. Gelap. Lalu, suara-suara berisik. Itu yang pertama kali kurasakan. Aku membuka mata perlahan. Bau minyak angin menusuk hidungku. Kepala saya pusing berdenyut-denyut. Aku ada di kamarku. Kamar sempit di sebelah gudang. Aku masih memakai gaun pengantin yang kotor itu. Aku pingsan. Tadi aku pingsan. Lalu aku mendengar teriakan. Bukan teriakan aku, tapi teriakan ibu. Suara yang marah,
histeris, dan penuh kebencian. Penipuan. Ini semua penipuan. Anda bilang putra Anda pewaris. Tapi dia. Aku memaksakan diri bangun. Kakiku gemetar seperti jeli. Aku berjalan terhuyung-huyung keluar kamar menuju ruang tengah. Pemandangannya sungguh kacau. Tamu-tamu sudah bubar. Kursi-kursi terbalik. Prasmanan yang kusiapkan semalaman hancur berantakan. Hanya tersisa keluarga inti. Ibu, yang sedang menunjuk-nunjuk marah. Bapak, yang menangis sesenggukan di kursi rodanya. Dan rombongan mempelai pria. Ada seorang pria parubaya, berpakaian sederhana, tapi tatapannya tajam. Mungkin inilah Tuan Wijaya. Dan di sampingnya, duduk suamiku. Banyu. Dia terlihat tenang. Sangat tenang. Dia sedang memunguti bunga melati dari dekorasi yang rontok di lantai. Lalu dia tersenyum mencium wangi melati itu. Dia seperti di dunianya sendiri. Anda menipu saya, Wijaya. Ibu berteriak lagi. Anda menjebak keluarga saya. Anda menikahkan anak saya dengan orang gila. Dengan pengemis. Pria yang kuduga Tuan Wijaya itu menatap ibu dengan tenang. Wati. Pernikahan sudah sah. Akad sudah diucap. Yang disebut adalah Rania binti Bramantio. Dan suami yang sah adalah Banyu bin Wijaya. Putra kandung saya. Saya tidak peduli. Ibu sudah seperti kesetanan. Saya mau pernikahan ini batal. Batalkan sekarang juga. Tuan Wijaya menggeleng pelan. Tidak bisa. Hutang Anda 50 juta sudah saya lunasi. Lunas sebagai mahar pernikahan ini. Jika batal, uang itu harus kembali hari ini, detik ini juga. Apa kamu sanggup? Wajah ibu berubah dari merah menjadi pucat pasi. Dia terdiam. Dia terjebak. Dia terjebak oleh keserakahannya sendiri. Dan saat ibu sadar dia sudah kalah, dia mencari pelampiasan. Dia mencari korban. Matanya yang penuh amarah itu berputar mencari, dan berhenti tepat di aku. Yang berdiri gemetar di ambang pintu kamar. Kamu. Desisnya. Dia berjalan cepat ke arahku. Ini semua gara-gara kamu. Bu, Rania. Rania juga korban. Isakku tertahan. Korban. Dia menjambak rambutku yang terurai di balik kerudung yang sudah miring. Kamu bilang kamu korban. Kamu adalah aib. Kamu pembawa sial. Sejak kamu lahir kamu itu sial. Dan sekarang, kamu membawa aib paling besar untuk keluarga ini. Menikah dengan pengemis gila. Dia mendorongku hingga aku jatuh tersungkur di lantai, tepat di kaki Tuan Wijaya. Bawa dia. Ibuku berteriak sambil menunjukku dengan jari yang gemetar. Bawa aib ini pergi dari rumah saya. Bawa dia pergi sekarang. Hatiku hancur. Bukan hanya hancur. Hatiku lumat menjadi debu. Ibu kandungku baru saja membuangku. Tuan Wijaya menatapku di lantai. Banyu. Panggilnya pelan. Banyu, yang sedang asyik dengan bunga melatinya, mendongak. Iya, Paman. Ayo, bawa istrimu pulang. Banyu berdiri. Dia berjalan ke arahku. Dia mengulurkan tangannya yang kotor dan kapalan. Dia masih tersenyum. Senyuman yang linglung itu. Aku menepis tangannya. Aku jijik. Aku takut. Aku mencoba merangkak ke Bapak. Bapak, tolong Rania. Jangan biarkan Rania pergi. Bapak hanya menangis. Dia menggelengkan kepalanya. Maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak. Dia tidak berdaya. Pergi. Ibu menjerit sekali lagi. Dia berlari ke kamarku. Mengambil tas kresek hitam besar. Dia melemparkan semua bajuku yang jelek dan kusam ke dalamnya. Hanya 3 atau 4 potong. Dia melemparkan tas kresek itu ke wajahku. Bawa sampahmu. Dan jangan pernah kembali. Mulai hari ini, kamu, Rania, bukan anakku lagi. Kamu sudah mati. Mati. Aku sudah dianggap mati. Dengan sisa-sisa harga diri yang kupunya, aku berdiri. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Aku mengambil tas kresek hitam itu. Aku masih memakai gaun pengantin yang ternoda ini.
Aku menatap ibuku. Aku menatap bapakku. Lalu aku berbalik dan berjalan keluar dari rumah yang katanya rumahku. Ayo, Neng Rania. Tuan Wijaya membukakan pintu minibus butut itu. Aku masuk. Banyu masuk, duduk di sebelahku. Tapi dia menjaga jarak. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Menatap jalanan Cianjur yang ramai dari balik kaca jendela. Jalanan yang tidak peduli pada nasibku. Banyu di sebelahku juga diam. Dia hanya bersenandung. Senandung aneh tanpa nada. Sesekali dia menunjuk keluar. Itu, Pusmeong, katanya pelan saat melihat seekor kucing di pinggir jalan. Ya Allah, dosaku apa? Engkau hukum aku sehina ini. Aku menikah dengan pria yang tidak waras. Mobil terus berjalan. Keluar dari Karangtengah. Melewati jalan raya. Lalu masuk ke daerah Cilaku. Jalanan mulai menyempit. Aspal berganti menjadi batu. Kanan-kiri kini hanya hamparan sawah yang menguning. Mobil berhenti. Di depan sebuah rumah yang lebih pantas disebut gubuk. Gubuk kecil, terbuat dari bilik bambu dan kayu yang sudah lapuk. Berdiri sendirian di tengah pematang sawah. Silakan turun. Suara Tuan Wijaya membuyarkan lamunanku. Aku turun. Kakiku gemetar melihat tempat tinggal baruku. Rania. Tuan Wijaya memegang pundakku. Tatapannya tajam, tidak seperti orang baik. Ini rumah kalian. Belajarlah menjadi istri yang baik. Tapi, Tuan. Suamimu, Banyu. Tuan Wijaya memotong. Dia spesial. Dia berbeda. Tugasmu adalah menjaganya. Melayaninya. Apapun yang dia minta, turuti. Dan ingat, jangan pernah membuatnya marah. Ada ancaman di suaranya. Aku ketakutan. Paman pergi dulu, ya. Tuan Wijaya berpamitan pada Banyu. Iya, Paman. Hati-hati. Jawab Banyu seperti anak kecil. Lalu Tuan Wijaya dan rombongannya pergi. Meninggalkanku, Rania, sendirian di tengah sawah yang mulai gelap. Ditemani suara jangkrik. Ditemani gaun pengantin yang kotor, satu tas kresek berisi baju butut, dan seorang suami yang katanya pengemis, yang tidak waras. Aku terduduk di tanah yang lembab di depan pintu gubuk itu. Aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Menjerit sekeras-kerasnya. Meluapkan semua rasa sakit yang kutahan seharian. Banyu hanya berdiri menatapku. Wajahnya linglung. Dia sepertinya bingung melihatku menangis. Setelah tangisanku mereda menjadi isakan pelan, Banyu masuk ke gubuk itu. Aku tidak peduli. Aku biarkan nyamuk menggigitku. Aku biarkan dingin menusuk tulangku. Aku lebih baik mati di sini. Beberapa menit kemudian, Banyu keluar. Dia membawa piring kaleng. Isinya nasi dan sepotong ayam goreng. Mungkin sisa hantaran tadi. Dia tidak bicara. Dia hanya berjongkok di depanku dan menyodorkan piring itu. Makan. Katanya pelan. Sangat pelan. Aku mendongak. Menatap wajahnya yang kotor dan tidak terurus itu. Pergi. Aku tidak lapar. Dia tidak pergi. Dia hanya diam menyodorkan piring itu. Aku bilang pergi. Aku membentak. Aku menepis piring itu. Nasi dan ayam itu tumpah berceceran di tanah. Aku pikir dia akan marah. Seperti yang Tuan Wijaya bilang. Tapi Banyu tidak marah. Dia hanya menatap nasi yang tumpah itu. Wajahnya terlihat sedih. Dia berjongkok. Memunguti nasi itu satu persatu. Membersihkannya dari tanah. Lalu dia berjalan ke pinggir gubuk. Ada kucing kampung kurus di sana. Pus, makan, ya. Bisiknya pelan. Dia memberikan ayam dan nasi yang sudah dia bersihkan itu ke kucing liar. Aku tertegun. Setelah itu, Banyu masuk ke gubuk. Aku masih di luar. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara air dari pancuran di belakang gubuk. Lalu hening. Karena kedinginan, aku akhirnya menyeret diri masuk ke gubuk. Dan aku melihat pemandangan yang membuatku bingung. Gubuk ini kecil. Sangat kecil. Tapi bersih dan rapi. Ada satu kasur tipis di lantai dengan sprei yang bersih. Dan di sudut ruangan, Banyu, suamiku,
yang pengemis itu, yang katanya gila itu, sedang berdiri di atas sajadah yang usang. Dia sedang sholat. Sholat Isya. Gerakannya tenang dan tertib. Setelah selesai sholat, dia berdoa. Lama sekali. Lalu dia melipat sajadahnya. Dia berjalan ke kasur tipis itu. Dia mengambil satu-satunya bantal dan satu-satunya selimut tipis. Dia meletakkan bantal dan selimut itu di depan kakiku. Kamu tidur di kasur, katanya. Lalu kamu? Aku di sini. Dia menunjuk lantai kayu yang dingin di dekat pintu. Dia merebahkan dirinya di lantai, tanpa alas, tanpa bantal, tanpa selimut. Membelakangiku. Dan dalam hitungan menit, aku mendengar dengkuran halusnya. Aku, Rania, terduduk di gubuk itu. Bingung. Takut. Tapi juga aneh. Siapa sebenarnya pria ini? Ya Allah, takdir macam apa yang sedang kau mainkan ini? Aku tidak tahu jam berapa aku akhirnya tertidur. Yang ku tahu, saat aku membuka mata, matahari sudah tinggi. Sinarnya menembus celah-celah bilik bambu gubuk ini, melukis garis-garis cahaya di lantai kayu. Hal pertama yang kurasakan adalah dingin. Dingin yang menusuk. Hal kedua yang kusadari adalah, aku sendirian. Aku terlonjak bangun dari kasur tipis. Jantungku berdebar kencang. Banyu. Aku memanggil namanya pelan. Tidak ada jawaban. Dia sudah pergi. Tempat dia tidur di lantai dekat pintu sudah kosong. Dia bahkan melipat bajunya yang kotor itu dengan rapi dan meletakkannya di sudut. Kemana dia? Apa dia kabur? Apa dia meninggalkanku sendirian di gubuk antah berantah ini? Sebagian dari hatiku lega. Tapi sebagian lagi, yang lebih besar, merasa takut. Aku masih memakai gaun pengantin yang lecek dan bau keringat. Aku bergegas mengambil tas kresek hitamku. Mengganti pakaian terkutuk ini dengan daster batik kusam, satu-satunya baju tidur yang ibu lemparkan. Aku memberanikan diri membuka pintu gubuk. Pemandangan di depanku membuatku tertegun sejenak. Sawah. Hamparan sawah hijau kekuningan yang luas sekali. Sejauh mata memandang. Udara pagi di daerah Cilaku ini segar dan dingin. Jauh berbeda dengan udara gang sempit di rumah ibu. Lalu aku melihat dia. Banyu. Dia tidak jauh. Dia sedang jongkok di pematang sawah sekitar 50 meter dari gubuk. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya jongkok, menatap burung-burung pipit yang terbang rendah. SSTT, SSTT, jangan makan padi, bisiknya pelan pada burung-burung itu. Nanti Pak Tani marah. Sana, cari rumput saja. Dia bicara pada burung. Ya Allah, dia benar-benar tidak waras. Aku membuang muka. Rasa takutku berganti menjadi rasa putus asa. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku lapar. Perutku perih melilit. Semalam aku menolak makanan yang dia tawarkan. Bodoh. Aku masuk kembali ke gubuk. Aku harus bertahan hidup. Aku harus mencari sesuatu untuk dimakan. Aku berjalan ke bagian belakang gubuk. Ada dapur kecil. Sangat kecil. Tidak ada kompor gas. Hanya ada hawu. Tungku tradisional dari tanah liat. Dan tumpukan kayu bakar kering di sampingnya. Ada satu panci gosong dan satu wajan kecil. Di sudut ada satu karung beras kecil. Mungkin 5 liter. Dan sebungkus kopi bubuk serta gula batu. Hanya itu. Tidak ada lauk. Tidak ada sayur. Tidak ada garam atau bumbu. Bagaimana aku bisa memasak? Aku, yang biasanya memasak puluhan porsi catering, kini bingung bagaimana cara membuat api di tungku ini. Aku terduduk di lantai dapur yang dingin. Aku menangis lagi. Tapi kali ini pelan. Tangisan putus asa. Aku benci ibu. Aku benci Kak Gita. Aku benci Tuan Wijaya. Dan aku benci pria aneh di luar sana yang kini berstatus suamiku. Aku menangis lama sekali. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Banyu masuk ke dapur. Dia tidak kaget melihatku menangis. Dia hanya menatapku dengan tatapan linglung itu. Dia berjalan melewatinku. Mengambil panci gosong itu. Mengisinya dengan air dari gentong besar di sudut. Mengambil beras dari karung dan mencucinya. Lalu dia pergi ke tungku.
Dengan cekatan dia menyusun kayu bakar kering. Mengambil korek api kayu dari saku celananya. Dan dalam sekejap, api menyala. Dia menaruh panci berisi beras dan air itu di atas tungku. Lalu dia diam. Menunggu. Meniup-niup apinya agar tetap menyala. Aku hanya menonton. Terpaku. Dia tahu cara memasak nasi liwet. Dia, yang terlihat seperti tidak bisa apa-apa, ternyata lebih mahir menggunakan hawu daripada aku. Setelah nasi itu matang, dia mengangkatnya. Dia mengambil 2 piring kaleng. Mengisi kedua piring itu dengan nasi panas yang mengepul. Lalu dia membuka sesuatu dari bungkusan daun pisang yang tadi tidak kulihat. Isinya sambal terasi dan beberapa potong ikan asin goreng. Dari mana dia dapat ini? Dia meletakkan 1 piring di depanku. Lengkap dengan sepotong ikan asin dan sedikit sambal. Makan. Katanya pelan. Kali ini, aku tidak menolak. Perutku terlalu perih. Aku mengambil piring itu. Tunggu. Katanya lagi. Dia berjalan ke belakang gubuk. Sesaat kemudian dia kembali membawa beberapa pucuk daun singkong muda yang segar. Dia meletakkannya di piringku. Lalap. Kami makan dalam diam. Nasi liwet buatan dia sedikit perah, tapi hangat. Sambal terasinya enak, pedas dan gurih. Ikan asinnya sangat pas. Ini adalah makanan termewah yang kumakan dalam 2 hari terakhir. Ikan asin dari mana? Tanyaku pelan, memecah keheningan. Banyu, yang sedang makan dengan lahap tapi rapi, mendongak. Tadi pagi di warung Ceimah. Di ujung desa. Tukar sama kayu bakar. Kamu yang cari kayu bakar. Dia mengangguk. Banyak di kebun bambu sana. Aku terdiam. Jadi pagi-pagi sekali dia bangun, mencari kayu bakar, lalu menukarnya dengan lauk untuk kami makan. Setelah selesai makan, dia mengambil piring kotor kami, membawanya ke pancuran di belakang. Aku mendengar suara air gemericik. Dia mencuci piring. Aku bingung. Sangat bingung. Suamiku, yang pengemis, yang katanya gila ini, bangun pagi, sholat, mencari nafkah, memasak nasi, dan mencuci piring. Sementara aku, Rania, si anak bawang yang katanya rajin, hanya bisa menangis dan menyesali nasib. 1 minggu berlalu. Hidup kami berjalan dalam ritme yang aneh dan sunyi. Banyu adalah pria yang pendiam. Sangat pendiam. Dia hanya bicara jika perlu. Makan. Sholat. Mandi. Hujan. Tapi dia juga punya keanehan yang membuatku merinding. Dia masih bicara dengan hewan. Dia akan duduk berjam-jam di pematang sawah, bicara pada katak atau capung. Dia juga terkadang terlihat linglung. Dia bisa memegang cangkul, lalu dia mematung selama setengah jam menatap tanah, sebelum akhirnya mulai mencangkul kebun kecil di belakang gubuk. Tapi di balik semua itu, ada hal-hal yang membuatku semakin bingung. Dia tidak pernah menyentuhku. Tidak sekalipun. Dia selalu tidur di lantai kayu yang dingin, hanya beralas sarung bututnya. Dia selalu memberikanku kasur, bantal, dan selimut. Dia tidak pernah membentakku. Sekalipun aku tidak sengaja menjatuhkan piring atau masakanku keasinan. Dia hanya akan tersenyum tipis dan bilang, enak. Dan yang paling membuatku terkejut adalah ibadahnya. Dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Tepat waktu. Selalu. Malam itu, aku terbangun sekitar jam 2 pagi. Aku mendengar suara. Suara yang sangat merdu. Aku membuka mata. Banyu sedang sholat tahajud. Dan setelah itu, dia duduk bersila di sajadah usangnya, di bawah temaram lampu minyak. Dia membuka Al-Quran kecil yang juga sudah usang. Dan dia mengaji. Ya Allah. Suaranya. Suaranya merdu sekali. Fasih. Tajwid dan mahrajnya sempurna. Jauh lebih baik daripada suara Kak Gita yang dulu les mengaji mahal. Aku tertegun di atas kasur. Air mataku menetes tanpa kusadari. Siapa pria ini? Seorang pengemis. Seorang yang dianggap gila. Tapi bacaan Qur'annya mampu menggetarkan hatiku yang sudah sekeras batu. Dia berdoa setelah mengaji. Tangannya terangkat. Aku bisa mendengar isak tangisnya yang tertahan. Ya Allah,
bisiknya lirih. Ampuni dosa hamba. Ampuni dosa ibu dan ayah hamba. Lindungi mereka, ya Allah. Sabarkan hati istri hamba, Rania, atas semua kekurangan hamba. Hamba hanya ingin jadi baik, ya Allah. Hamba lelah, ya Allah. Jantungku seperti diremas. Dia mendoakanku. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin kencang membuat gubuk kami terasa bergoyang. Banyu selesai berdoa dan seperti biasa, dia berbaring di lantai dekat pintu untuk tidur lagi. Aku melihat tubuhnya yang hanya terbalut kaos tipis dan sarung. Dia sedikit menggigil kedinginan karena angin malam masuk dari celah pintu. Aku, Rania, yang hatinya sudah dibuang oleh ibuku, tiba-tiba merasakan sesuatu. Sesuatu yang bukan benci. Sesuatu yang bukan takut. Itu iba. Kasihan. Aku mengambil satu-satunya selimut tipis yang sedang kupakai. Selimut yang selalu dia berikan untukku. Aku bangun dari kasur. Aku berjalan pelan mendekati tubuh yang sedang tidur membelakangiku itu. Tanganku gemetar. Aku menyelimuti tubuhnya. Pelan sekali agar dia tidak terbangun. Dia sedikit menggeliat dalam tidurnya. Lalu dia menarik selimut itu lebih erat. Aku kembali ke kasurku. Tanpa selimut. Dingin. Tapi anehnya, hatiku terasa sedikit lebih hangat. Aku mulai menerima takdirku. Mungkin ini tidak seburuk yang kukira. Aku menikah dengan pria aneh. Tapi dia pria yang baik. Aku belum tahu bahwa keanehannya adalah sebuah topeng, dan kebaikannya adalah sebuah ujian. Ujian yang akan segera berakhir. 1 bulan berlalu. Bukan 1 bulan yang mudah. Tapi kami bertahan hidup. Pagi, Banyu pergi ke kebun bambu mencari kayu bakar, atau membantu Pak Tani di sawah, upahnya sekantung beras atau beberapa ekor ikan mujair. Aku, Rania, si putri Catering yang dulu meratapi nasib, kini sudah bersahabat dengan tungku hau. Aku belajar membuat api dari kayu kering. Aku belajar menanak nasi liwet yang pulen. Aku belajar memanfaatkan apa yang ada. Daun singkong dari belakang gubuk kutumis dengan sedikit terasi. Ikan mujair hasil kerja Banyu kubakar dengan bumbu seadanya. Dan anehnya, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada lagi teriakan ibu. Tidak ada lagi tatapan sinis Kak Gita. Tidak ada lagi tuntutan untuk menjadi sempurna sambil dianggap tidak berguna. Di gubuk ini, aku berguna. Aku memasak dan Banyu makan dengan lahap. Enak, katanya selalu. Masakanmu enak, Ran. Hanya satu kata itu. Tapi rasanya seperti penghargaan paling tulus yang pernah kuterima seumur hidupku. Kami masih tidur terpisah. Aku di kasur. Dia di lantai kayu yang dingin. Dia tidak pernah menuntut apapun dariku. Dia hanya memberi. Memberi tenaganya, memberi perlindungannya yang diam, memberi rasa aman dengan sholatnya yang tidak pernah putus. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Pagi itu, persediaan garam kami habis. Aku ke warung Ceimah, kataku pelan sambil mengambil dompet kain kecil. Uang di dalamnya adalah hasil Banyu bekerja di sawah yang dia serahkan utuh padaku. Kamu simpan. Untuk beli beras. Katanya waktu itu. Ini adalah pertama kalinya aku akan berinteraksi dengan dunia luar sendirian setelah sebulan mengurung diri. Warung Ceimah ada di ujung desa, berjalan kaki melewati pematang sawah. Saat aku sampai, ada beberapa ibu-ibu yang sedang bergosip sambil membeli sayuran. Itu. Bisikan itu dimulai saat aku masuk. Itu kan si Rania, yang dinikahi si Banyu pengemis itu. Iya, bener. Yang katanya pengantin pengganti yang dibuang keluarganya. SSSSTTT, kasihan, cantik-cantik padahal, mau aja dikawinin sama orang gila. Iya, jorok banget kan suaminya. Dekil, rambut gondrong acak-acakan, bau lagi. Saya kalau jadi dia mending kabur. Telingaku panas. Wajahku memerah. Tanganku gemetar saat menerima bungkusan garam. Aku ingin berteriak. Aku ingin membela. Tapi apa yang mau kubela? Mereka benar. Banyu memang dekil. Dia memang lusuh. Aku berlari pulang. Berlari sambil menangis. Tapi ini tangisan yang berbeda. Aku tidak menangisi nasibku. Aku menangis karena marah.
Marah pada mereka yang menghina suamiku. Suamiku yang tidak waras itu lebih mulia dari mereka. Dia sholat, dia bekerja, dia menghargaiku. Dia hanya terlihat salah dari luar. Aku sampai di gubuk dengan napas terengah-engah. Banyu sedang di belakang mencangkul kebun kecil kami. Masih dengan kaos robeknya yang sama, yang dia pakai 3 hari ini. Rambutnya yang gondrong gimbal itu basah oleh keringat. Aku menatapnya. Hatiku perih. Lalu aku teringat sesuatu. Sesuatu yang kusimpan rapat-rapat. Aku masuk ke kamar. Mengambil daster batik lamaku. Di jahitan paling bawah, ada benang yang berbeda. Aku merobeknya pelan. Di dalamnya ada beberapa lembar uang 50 ribuan. Sisa upah catering yang kusembunyikan dari ibu berbulan-bulan lalu. Uang yang rencananya ingin kupakai untuk kabur dari rumah. Jumlahnya tidak banyak. Hanya 300 ribu rupiah. Tapi itu adalah harta saya satu-satunya. Aku menggenggam uang itu. Aku menatap Banyu di luar. Aku tidak akan kabur. Aku tidak akan lari lagi. Aku adalah istrinya. Dan aku akan merawat suamiku. Aku berlari kembali ke warung Ceimah. Ibu-ibu tadi sudah pergi. Ada jual sabun wangi. Ada, Neng. Mau yang mana? Aku membeli sabun wangi, bukan sabun colek. Aku membeli sampo. Aku membeli silet cukur yang paling bagus. Aku membeli gunting kecil. Lalu aku pergi ke toko baju kecil di sebelahnya. Uangku pas-pasan. Aku membeli 1 kemeja koko putih yang bersih, 1 sarung baru yang murah, dan 1 handuk kecil. Aku pulang dengan jantung berdebar. Banyu masih di kebun. Mas Banyu. Panggilku pelan. Ini pertama kalinya aku memanggilnya. Mas. Dia menoleh. Wajahnya linglung seperti biasa. Tapi ada binar kaget di matanya. Iya, Ran. Ayo, ikut aku. Aku menarik tangannya. Tangannya yang kasar dan kotor oleh tanah. Kemana? Ke pancuran di belakang. Mandi. Tapi aku sudah mandi tadi pagi. Katanya bingung. Mandi lagi. Kataku tegas. Hari ini Jumat. Kamu harus bersih. Nanti sholat Jumat di masjid desa. Dia sepertinya ingin menolak. Tapi dia melihat keseriusan di mataku. Dia hanya mengangguk. Di pancuran bambu yang tertutup bilik seadanya itu, aku menyerahkan sabun dan sampo. Pakai ini. Gosok yang bersih. Sampai wangi. Aku menunggu di luar bilik. Aku mendengar dia mengguyur air berkali-kali. Sudah, Ran, katanya dari dalam. Belum. Aku mengambil gunting dan silet cukur. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku masuk. Aku masuk ke bilik pancuran yang sempit. Banyu sedang berjongkok menutupi badannya dengan sarung basah. Dia terlihat malu. Duduk di situ. Aku menunjuk dingklik kayu kecil. Dia menurut. Maaf, Mas. Aku mau potong rambutmu. Sudah terlalu panjang dan gimbal. Tanganku gemetar. Pelan-pelan, aku menggunting rambutnya yang kotor dan kusut. Guntinganku tidak rapi, tapi setidaknya menjadi lebih pendek dan rapi. Sekarang jenggotnya. Aku mengambil silet cukur. Jangan, Ran, katanya pelan. Nanti Paman Wijaya marah. Paman Wijaya tidak di sini. Kataku sambil menahan perih di hati. Kenapa dia begitu takut pada Tuan Wijaya? Aku istrimu. Kamu harus terlihat bersih untuk istrimu. Dia terdiam. Dengan hati-hati, aku mencukur jenggot tipis dan kumis yang tidak terurus di wajahnya. Dia hanya memejamkan mata. Lapisan kotoran dan rambut itu perlahan hilang. Dan saat aku membersihkan sisa busa sabun di wajahnya dengan air, tanganku berhenti. Aku tertegun. Ya Allah. Di balik penampilan pengemis yang lusuh itu, di balik jenggot dan rambut gimbal itu, ada wajah yang berbeda. Garis rahangnya tegas. Hidungnya mancung. Alisnya tebal dan rapi. Kulitnya sebenarnya bersih. Hanya terbakar matahari. Dia bukan jelek. Suamiku ternyata tampan. Sangat tampan. Dia membuka matanya. Mata yang biasanya linglung itu kini terlihat jernih menatapku.
Hanya berjarak sejengkal. Jantungku berdebar kencang sekali. Sudah. Aku buru-buru memalingkan wajahku yang terasa panas. Cepat pakai handuk ini. Lalu pakai baju baru ini. Aku keluar dari bilik pancuran dengan perasaan campur aduk. Beberapa menit kemudian, dia keluar. Aku nyaris tidak mengenalinya. Banyu, suamiku, kini berdiri di depanku memakai kemeja koko putih bersih dan sarung baru. Rambutnya yang pendek masih basah, tersisir rapi ke belakang. Wajahnya bersih dan bersinar sehabis wudhu. Dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Bukan pengemis. Bukan orang gila. Dia terlihat seperti seorang santri yang terhormat. Dia menatapku. Dia terlihat bingung dengan penampilan barunya. Dia menyentuh kain kemeja yang bersih itu. Ini untukku, Ran. Iya, untuk Mas Banyu. Lalu dia tersenyum. Bukan senyum linglung yang biasa, tapi sebuah senyum yang tulus, yang lebar, yang sampai ke matanya. Senyum yang sangat tampan. Terima kasih, bisiknya. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Aku memalingkan wajah. Sudah, sana pergi ke masjid. Nanti telat sholat Jumat. Dia mengangguk. Dia memakai sandal jepit bututnya. Aku lupa membelikannya sandal, lalu berjalan menyusuri pematang sawah menuju desa. Aku memperhatikannya dari pintu gubuk. Pria itu, suamiku. Aku tidak peduli lagi apa kata orang. Aku tidak peduli lagi dia aneh atau tidak. Biarlah mereka bilang dia gila. Biarlah mereka menghina kami. Tapi bagiku, dia adalah berlian yang tersembunyi di balik lumpur. Dan aku, istrinya, aku yang akan membersihkannya. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam sebulan. Alhamdulillah. Aku tidak tahu bahwa berlian yang kubersihkan itu ternyata memang berlian yang sesungguhnya. Dan hari itu, di masjid desa, penyamarannya yang sesungguhnya akan segera terbongkar. Aku tidak pernah merasa setenang ini. Aku sedang menanak nasi di tungku hau. Asapnya mengepul wangi. Aroma ikan asin yang sedang kubakar di sebelahnya bercampur dengan wangi sambal terasi yang baru kulek. Hari ini Jumat. Hari yang istimewa. Aku ingin menyambut suamiku pulang sholat Jumat dengan masakan ternak yang bisa kubuat. Aku tersenyum sendiri. Lucu sekali. Sebulan lalu aku pingsan saat melihatnya. Sebulan lalu aku jijik padanya. Hari ini, aku merindukannya jika dia tidak ada di depan mataku. Hatiku sudah menerima dia. Banyu. Suamiku yang aneh, yang baik, yang tampan jika bersih. Aku sedang menata nasi di piring kaleng saat aku mendengarnya. Bukan suara langkah kaki Banyu di pematang sawah, tapi suara deru mesin mobil. Keras dan berat. Dan bukan hanya satu. Jantungku langsung berdebar kencang. Ketakutan yang sudah lama hilang kini kembali merayap. Siapa? Tidak ada mobil yang bisa masuk sampai ke sini selain mobil bak Tuan Tani yang mengambil panen. Aku mengintip dari celah bilik bambu. Mataku terbelalak. Di jalan tanah besar di ujung pematang sawah, berhenti 3 mobil. 3 mobil Alphard hitam legam mengkilat. Ya Allah, siapa mereka? Rentenir. Tapi hutang kami sudah lunas. Pintu mobil terbuka. Keluar beberapa pria berbadan tegap, memakai jas hitam dan kacamata hitam. Pengawal. Lalu dari mobil yang di tengah, keluar sesosok pria yang kukenali. Tuan Wijaya. Tapi ini bukan Tuan Wijaya yang kutemui di hari pernikahanku. Pria yang dulu terlihat sederhana dan sedikit licik kini berbeda. Dia memakai kemeja batik sutra yang mahal. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya bugar, sehat, dan tatapannya tajam penuh wibawa. Dia melihat lurus ke gubuk kami. Dan dia mulai berjalan melintasi pematang sawah diikuti para pengawalnya. Aku panik. Aku ketakutan. Mas Banyu, panggilku lirih. Kemana dia? Kenapa belum pulang? Tuan Wijaya semakin dekat. Aku mundur terantuk-antuk ke dalam gubuk. Tepat saat Tuan Wijaya dan rombongannya tiba di depan pintu gubuk, aku melihat Banyu. Dia berjalan santai di belakang mereka, baru pulang dari masjid. Masih dengan koko putih bersih dan sarung barunya. Mas.
Aku berlari keluar. Aku menarik tangan Banyu. Aku menyembunyikannya di belakangku, seolah tubuh kecilku ini bisa melindunginya. Tuan Wijaya, ada apa lagi? Suaraku gemetar, tapi kupaksakan berani. Jangan sakiti suami saya. Tolong jangan ambil dia. Banyu di belakangku diam. Dia hanya memegang pundakku. Tuan Wijaya berhenti 1 meter di depanku. Dia menatapku. Lalu dia menatap Banyu yang mengintip dari balik bahuku. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tuan Wijaya tersenyum. Senyum yang tulus dan hangat. Dan dia, Tuan Wijaya yang kaya raya itu, membungkukkan badannya dalam-dalam dengan hormat ke arah Banyu. Tuan Muda Banyu, katanya dengan suara yang penuh hormat. Penyamaran Anda selesai. Tesnya sudah berakhir. Para pengawal berjas hitam itu serentak ikut membungkuk. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Duniaku berhenti berputar. Telingaku berdenging. Tuan Muda. Aku melepaskan genggamanku pada Banyu. Aku berbalik pelan menatap suamiku. Dan pria yang kulihat bukan lagi Banyu si pengemis linglung. Banyu berdiri tegak. Sangat tegak. Postur tubuhnya berubah total. Tatapan matanya yang biasanya kosong dan bingung kini tajam, jernih, cerdas, dan penuh wibawa. Wajahnya yang sudah bersih kini memancarkan karisma yang kuat. Dia bukan lagi Banyu yang bicara pada katak. Dia adalah orang lain. Dia menatap Tuan Wijaya. Terima kasih sudah datang, Paman. Suaranya. Ya Allah, suaranya. Bukan lagi pelan dan lambat. Suaranya kini berat, tegas, dan jelas. Paman. Aku berbisik. Bukan ayah. Banyu akhirnya menoleh ke aku. Tatapan tajamnya langsung melembut saat melihat wajahku yang pucat pasi. Ada rasa bersalah yang dalam di matanya. Rania. Panggilnya lembut. Mas Banyu. Kamu siapa? Air mataku mulai menetes. Kamu siapa sebenarnya? Dia mengulurkan tangannya yang bersih, menyentuh pipiku. Maafkan saya, Rania. Maafkan kebohongan saya. Nama saya Banyu Wijaya. Dan Paman Wijaya ini, dia menunjuk Tuan Wijaya, adalah adik dari almarhum ayah saya. Dia yang mengurus saya dan perusahaan sejak ayah wafat. Aku menggeleng. Perusahaan. Tapi gosipnya kamu aneh. Kamu gila. Banyu tersenyum pahit. Gosip itu sebagian benar. Saya memang penyendiri, Rania. Saya tidak suka pesta. Saya tidak suka kemunafikan. Setelah ayah meninggal, keluarga besar saya dari pihak ibu mencoba merebut Wijaya Group. Mereka menyebar gosip bahwa saya tidak kompeten, cacat mental, agar hak waris saya dicabut. Lalu Paman Wijaya punya ide. Lanjutnya. Ide gila. Paman Wijaya maju. Kami tahu tentang janji ayahmu dan kakak saya. Kami tahu keluargamu terlilit hutang. Kami sengaja menyebarkan gosip yang lebih parah bahwa Banyu, aneh, untuk menguji keluargamu. Kami sudah yakin 100%, Gita, yang mata duitan itu, akan kabur. Jantungku mencelos. Tapi tes utamanya bukan untuk Gita. Banyu mengambil alih pembicaraan, matanya menatapku lekat. Tes itu untuk kamu, Rania. Untuk pengantin pengganti yang kami tahu akan mereka korbankan. Yaitu kamu. Saya harus tahu, bisiknya, apakah ada wanita di dunia ini yang tulus, yang mau menerima saya dalam keadaan terhina sekalipun. Maka saya ciptakan Banyu si pengemis linglung. Saya sengaja bertingkah aneh, bicara pada hewan, agar kamu jijik dan meninggalkan saya. Tapi kamu tidak pergi, Ran. Air matanya kini menggenang. Kamu bertahan. Kamu sabar menghadapi kegilaan saya. Kamu merawat saya. Dan kemarin, kamu menggunakan uang simpananmu satu-satunya, bukan untuk kabur, tapi untuk membelikan saya baju bersih, agar suami yang kamu kira gila ini bisa sholat Jumat dengan layak. Dia menggenggam kedua tanganku. Kamu tulus, Rania. Kamu berlian yang mereka buang ke lumpur. Dan saya menemukanmu. Aku menangis sesenggukan. Campur aduk. Marah karena dibohongi. Tapi lebih besar rasa haru dan lega. Mas Banyu.
Jadi kamu tidak gila? Dia tertawa. Tawa yang lepas dan hangat. Tidak, sayang. Saya tidak gila. Saya Banyu Wijaya. CEO Wijaya Group. Dan saya suamimu. Tesnya sudah selesai, Rania. Katanya serius. Penyamaran saya juga selesai. Sekarang, maukah kamu memaafkan kebohongan saya, dan memulai hidup baru yang sesungguhnya, sebagai Nyonya Banyu Wijaya? Aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa mengangguk berkali-kali. Dia tersenyum dan menarikku ke dalam pelukan yang hangat dan terhormat, di depan semua pengawalnya. Ayo kita pergi dari gubuk ini. Tapi sebelum pulang ke rumah kita yang sesungguhnya di Jakarta, ada satu tempat yang harus kita kunjungi. Mobil Alphard hitam itu berjalan pelan memasuki gang sempit di Karang Tengah. Semua tetangga keluar, menatap bingung mobil mewah itu berhenti tepat di depan rumah ibu. Banyu, yang kini sudah berganti pakaian di mobil, memakai setelan jas mahal yang disiapkan pengawalnya, turun lebih dulu. Dia terlihat gagah dan berkuasa. Dia membuka pintu untukku. Aku keluar dengan memakai gamis sederhana tapi baru, yang juga ada di mobil. Tepat pada saat itu, sebuah ojek berhenti di ujung gang. Turun seorang wanita yang terlihat kucel dan menyedihkan. Tas bajunya lusuh. Itu Kak Gita. Dia pulang. Wajahnya kuyu dan penuh keputusasaan. Sepertinya dia dicampakkan oleh Doni. Ibu dan bapak, yang mendengar suara mobil, keluar ke teras. Rania. Ibu menjerit melihatku. Kamu ngapain kesini? Mau pamer kemiskinan barumu sama suami gilamu itu? Mana dia? Kak Gita berjalan gontai melihat kami. Matanya membelalak melihat mobil mewah dan Banyu yang berdiri di sampingku. Ran. Siapa dia? Pacar barumu. Banyu tersenyum tipis. Dia maju satu langkah, menggenggam tanganku erat. Perkenalkan, kata Banyu, suaranya dingin dan menggema di gang sempit itu. Saya Banyu Wijaya. Wajah ibu dan Kak Gita berubah pucat pasi dalam sekejap. Banyu Wijaya. Desis Kak Gita. Tidak mungkin. Banyu Wijaya itu pengemis yang... Benar. Potong Banyu tajam. Pengemis yang Anda hina. Pengemis yang seharusnya menjadi suami Anda, kakak ipar. Pengemis yang Anda tukar dengan hutang 50 juta. Ibu gemetar. Kamu menipu kami. Anda yang menipu diri sendiri dengan keserakahan Anda. Banyu menatap ibu dengan tajam. Saya kesini hanya untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ibu bingung. Ya. Banyu mengangkat tanganku yang dia genggam. Terima kasih sudah membuang berlian murni ini ke tempat sampah. Terima kasih sudah menukarnya dengan putri emas Anda yang ternyata palsu. Karena Anda membuangnya, saya yang beruntung menemukannya. Kak Gita menjerit. Jeritan pilu penuh penyesalan. Tidak. Itu harusnya aku. Itu mobilku. Itu hidupku. Dia ambruk terduduk di tanah yang kotor, menangis histeris. Ibu menatap Banyu, lalu menatapku. Dia teringat semua kemewahan yang baru saja dia buang. Matanya terbelalak ngeri, napasnya sesak. Dan dia jatuh pingsan di teras. Bapak hanya bisa menangis di kursi rodanya. Aku menatap mereka, keluarga yang telah membuangku. Tidak ada lagi rasa benci di hatiku. Yang ada hanya rasa kasihan. Banyu membelai kepalaku. Ayo pulang, sayang. Katanya lembut. Ke rumah kita yang sesungguhnya. Dia membukakan pintu mobil untukku. Aku masuk tanpa menoleh lagi. Mobil hitam mewah itu berputar pelan, meninggalkan gang sempit itu, meninggalkan jeritan histeris Kak Gita dan ibu yang tergeletak pingsan. Aku menatap suamiku, Banyu Wijaya. Dan aku tahu, hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai.